Nah, terkait dengan kehidupan sehari-hari, tentu kita harus bisa untuk tidak keluar dari cara yang telah diajarkan oleh Nabi. Mencari rezeki juga sama. Dalam mencari rezeki juga jangan pernah kita keluar dari tatanan yang sudah diatur sama Rasulullah. Nabi suruh sedekah, ketahuilah sedekah as-sadaqah tadfa'ul bala. Ente banyak sakit, ente banyak masalah, ente banyak urusan yang berat. Itu guru-guru kita ajarin sedekah. Sedekah tolak bala. Bakal jauhin yang namanya bala. As-sadaqah tadfa'ul bala. Makanya dulu ada seorang penjual kapuk. Sehari-hari jual kapuk. Jadi dia beli biji kapuk, begitu ya. Terus dibikin jadi kapuk. Nggak tahu deh dia jual apa, bantal, apa guling, apa. Pokoknya dari kapuk. Dia tiap hari pergi ke pasar dapat 1 dirham. Dia pulang, sebelum dia pulang itu dari 1 dirham setengahnya dia sedekahin. Tiap hari nih. Begitu dapat 1 dirham, setengahnya keluarin dulu, setengah dirham. Sedekahin dulu. Nanti yang setengahnya lagi dia beli sedikit buat makanan untuk hari itu, buat dia makan sama bininya sama anaknya. Sisanya dia beli lagi biji biji kapuknya supaya diolah lagi buat dijual besoknya. Besokannya begitu nanti udah rapi, kapuknya udah jadi, dia pergi ke pasar jual sedirham, dikasih lagi sedekah setengah dirham, setengahnya dia beli makanan sama beli modal kapuk lagi. Begitu aja sehari-hari. Sekali waktu dia habis dapat 1 dirham, dia mau belanja nih, setengahnya belum disedekahin. Dia lagi mau balik ke rumah sebelum dia ketemu mau sedekah ke orang, sebelum dia beli makan, dia lihat di pasar ada 2 orang lagi berantem, penjual dengan pembeli lagi berantem. Lagi ribut luar biasa. Bahkan katanya sampai si penjual mau ngebunuh si pembeli. Ternyata setelah ditanya sama si penjual kapuk, ente masalahnya apa? Urusannya ini ada apa nih? Kok berantem sampai segininya? Ini dia udah utang 1 dirham, gak dibayar-bayar. Janji besok tarsok gak dibayar-bayar sampai sekarang. Ana udah gak kuat dah. Ana emosi. Ana udah marah betul sama dia. Oh jadi dia utang 1 dirham sama ente? Iya. Begini aja. Ini ana bayarin 1 dirham. Ini ana bayarin, utangnya dia lunas ya. Lunas. Baik. Pulang ke rumah. Bilang sama bininya, maaf nih gak bawa makanan. Kenapa? Iya, ana juga hari ini gak bisa sedekah. Iya, ada apa? Tadi di pasar ada yang ribut. Itu si penjual mau ngebunuh orang yang utang sama dia. Ternyata gara-gara utang 1 dirham. Ana ada punya duit 1 dirham, ana kasih supaya selesai urusannya. Oh, kata bininya, Masya Allah, ente udah menyelamatkan nyawa dengan 1 dirham. Ya, luar biasa, pahalanya besar. Ini bini-bini solehahnya luar biasa. Kayak istrinya Syaqiq al-Balkhi juga begitu. Bini Syaqiq al-Balkhi ini marah sama lakinya gara-gara apa? Gara-gara suaminya telat bangun tahajud. Keren apa enggak tuh? Pengen enggak punya bini begitu? Mau banget. Dimarahin sama bininya gara-gara ente telat tahajud. Bukan enggak tahajud, enggak. Telat. Mungkin yang biasanya bangun 2 jam sebelum subuh gitu, ini bangunnya 15 menit. Waktu tinggal sedikit. Bininya marah-marah. Nah, jadi balik lagi ke kisah yang tadi, si istri mendukung apa yang dilakukan oleh suaminya. Enggak apa-apa. Lalu kata si suami, jadi besok kita jualan bagaimana? Kata bininya, ini masih ada sisa-sisa di lantai nih kapuk yang jatuh-jatuhan. Bagaimana kalau kita kumpulin? Dikumpulin. Jadi bisa dijual. Besokannya dijual. Begitu. Ternyata pas dijual yang sisa kapuk tadi, subhanallah hari itu nggak ada yang mau beli. Nggak ada yang mau beli itu kapuknya. Ya udah dia pulang ke rumah deh. Dia udah nggak dapat pembeli, dia pulang ke rumah. Di jalan ketemu salah seorang penjual ikan. Ini orang jualan ikan. Kata si yang punya kapuk, ente kenapa kok mukanya murung bener? Ane jualan ikan nggak laku nih hari. Biasanya laku terus.
Kalau gitu gimana kalau kita tukeran? Ane perlu makanan buat bini ane di rumah. Ente punya apa? Ini punya kapuk nih. Ya udah deh, daripada ini ikan rusak, mendingan ente ambil deh. Tukeran, kapuknya dikasih ke tukang ikan, ikannya dikasih ke tukang kapuk. Balik ke rumah, nih cuma dapat ini juga tukeran. Soalnya nggak dibeli itu kapuk, nggak laku. Bininya girang aja terima, alhamdulillah kita bisa makan. Begitu ke dapur dipotong kan, dipotong. Ternyata di dalam ikannya ada mutiara-mutiara. Ada mutiara-mutiara yang luar biasa. Dibawa ke tukang mutiara. Ini saya punya mutiara nih. Kata tukang mutiara, ini bagus betul ini. Ini mahal luar, ini jenis mutiara terbaik yang ada di dasar laut. Rupanya masuk ke tubuhnya itu ikan. Akhirnya kata si penjual, dia bilang saya mau banget beli, tapi saya cuma punya duit 40.000 dirham. Berapa? 40.000. Padahal sehari-hari dia cuma dapat 1 dirham. Tapi si penjual mutiara bilang begini, sebenarnya harganya jauh di atas itu. Kalau ente mau 40.000, fadhal. Tapi ana tunjukin ente, tuh di sono ada toko yang lebih besar. Mungkin dia berani beli lebih mahal. Berangkat ke toko yang kedua. Dilihat, ini dicari-cari sama kolektor mutiara di mana-mana. Jarang ada yang punya. Anda paling bisa beli 80.000 dirham. 80.000 dirham. Sebenarnya harganya di atas itu. Wah, makin kaget lagi. Tadi 40.000, ini 80.000. Akhirnya ditunjukin lagi toko yang ketiga, laku 120.000 dirham. Dari tiap hari 1 dirham, ini punya di kantongnya sekarang ada 120.000 dirham. Sebelum pulang ke rumah 60.000-nya udah disedekahin. Kan dia udah terbiasa megang duit berapa, setengahnya harus Kita kalau megang duit 20.000, sedekah 10.000 enteng. Punya duit 10 juta, sedekah 5 juta, mikir-mikir. 5 juta nih. Padahal setengah-setengahnya juga, 50% juga. Jadi kalau makin banyak jumlahnya, makin apa? Makin berat ujiannya. Lah ini 120.000 dirham, tetap dia dengan niatnya di awal bahwa tiap dapat rezeki setengahnya harus sedekahin. Dia pulang bawa 60.000, kaya raya. Jadi sedekah adalah satu cara yang paling cepat bagi seorang hamba untuk mendapatkan jalan dari Allah Subhanahu wa taala supaya mendapatkan rezeki yang halalan, thayyiban, mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna tabaraka wa taala wa yardah.